Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah fonologi Ibu Nurul Dwi Lestari MPD dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat melaksanakan perkuliahan. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Lulu Ilmiatul Hasanah, Farah Hanifah, Vina Nurul Aini, dan Nurul Hidayah akan mempresentasikan tentang klasifikasi bunyi. Materi yang pertama tentang bunyi suprasegmental. Suprasegmental adalah sesuatu yang menyertai fonem, yaitu bisa berupa tekanan suara, intonation, panjang pendek atau pitch, dan getaran suara yang menunjukkan emosi tertentu. Menurut Marsono 1999, halaman 115, menjelaskan bahwa bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental. Sedangkan menurut Verhar 2010, halaman 55, menjelaskan bahwa bunyi-bunyi suprasegmental tersebut meliputi intonasi, nada, aksen, dan tekanan. Bunyi-bunyi suprasegmental dilihat dari sudut fonetis. Yang pertama ada nada. Nada dalam bahasa Indonesia yaitu tinggi rendahnya suara, berfungsi untuk membedakan makna. Yang kedua ada tekanan, yaitu keras lemahnya tekanan atau stressing, ditandai oleh gerak alat-alat ucap yang lebih bertenaga dan menggunakan otot-otot yang lebih tegang dalam menghasilkan bunyi. Menurut Nas 1967 halaman 47. Yang ketiga ada durasi. Durasi adalah panjang atau pendeknya saat kita melakukan pelafalan atau pengucapan. Dan yang keempat jeda. Jeda disamakan dengan persendian. Di sini hentian bunyi dalam suatu arus ujaran menjadi titik berat. Yang kelima intonasi. Intonasi dalam bahasa Indonesia sangat berperan dalam membedakan maksud kalimat. Apakah kalimat tersebut termasuk berita atau deklaratif, kemudian termasuk tanya atau interrogatif, dan perintah atau imperatif. Selanjutnya adalah bunyi pengiring. Bunyi pengiring adalah bunyi yang ikut serta muncul ketika bunyi utama dihasilkan. Hal ini disebabkan oleh ikut sertanya alat-alat ucap lain ketika alat ucap pembentuk bunyi utama difungsikan. Oleh karena itu, ada yang mengistilahkan koartikulasi atau artikulasi sertaan, yaitu pengucapan dua bunyi yang berurutan secara tumpang tindih yang kualitasnya berbeda dari deretan bunyi yang diucapkan secara normal atau sempurna. Selanjutnya adalah macam-macam bunyi pengiring. Yang pertama adalah bunyi ejektif. Bunyi adjektif merupakan bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sebelum dan sewaktu bunyi utama diucapkan, sehingga ketika glotis dibuka terdengar bunyi global. Yang kedua, bunyi klik, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara lidah belakang menempel rapat pada velum sebelum dan sewaktu bunyi utama diucapkan. Yang ketiga, bunyi aspirasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara yang keluar lewat mulut terlalu keras. Kemudian yang keempat adalah bunyi eksplosif atau bunyi lepas, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara arus udara dilepaskan kembali setelah dihambak total. Kelima, ada bunyi retrofleksi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara ujung lidah ditarik ke belakang. Selanjutnya yang keenam ada bunyi labialisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara kedua bibir dibulatkan dan disempitkan segera atau ketika bunyi utama diucapkan. Yang ketujuh ada bunyi palatalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara lidah tengah dinaikkan
mendekati langit-langit keras atau palatum, segera atau ketika diucapkan. Yang kedelapan ada bunyi glotalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara glotis ditutup sesudah bunyi utama diucapkan. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah bunyi nasalisasi, yaitu bunyi sertaan yang dihasilkan dengan cara memberikan kesempatan arus udara melalui rongga hidung sebelum atau sesaat artikulasi bunyi utama, sehingga terdengar bunyi sertaan. Selanjutnya bunyi diftong. Diftong adalah bunyi vokal angkap yang tergolong menjadi satu suku kata. Ciri diftong ialah waktu diucapkannya bunyi bahasa, posisi lidah yang satu dengan yang lain saling berbeda. Perbedaan itu menyangkut tinggi rendahnya lidah, bagian lidah yang bergerak, serta strukturnya, atau jarak lidah dengan langit-langit. Berdasarkan perbedaan itulah, maka diftong diklasifikasikan menjadi 3. Untuk klasifikasi diftong yang pertama ada diftong naik. Diftong naik adalah vokal yang kedua diucapkan dengan posisi lidah lebih tinggi dari yang pertama. Posisi lidah semakin menaik sehingga strukturnya semakin tertutup. Berdasarkan posisi tersebut, diftong naik disebut juga sebagai diftong tertutup. Dalam bahasa Indonesia mempunyai 3 jenis diftong naik. Pertama ada diftong naik menutup maju atau kata ai, misalnya dalam kata pakai, lalai, dan nilai. Yang kedua diftong naik menutup maju atau oi, misalnya pada kata amboy, angin sepoi-sepoi. Yang ketiga diftong naik menutup mundur, au, misalnya pada kata saudara, saudagar, pulau, kacau, dan surau. Yang kedua diftong turun. Disebut diftong turun karena posisi bunyi pertama lebih tinggi dari bunyi kedua. Dalam bahasa Indonesia tidak ada diftong turun. Klasifikasi diftong yang ketiga yaitu diftong memusat. Diftong memusat yaitu diftong yang terjadi jika vokal kedua diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih tinggi dan juga diacu oleh sebuah atau lebih vokal yang lebih rendah. Selanjutnya kluster. Bunyi kluster atau konsonan rangkap 2 atau lebih merupakan bagian dari struktur fonetis atau fonotaktis yang didasari oleh penuturnya. Oleh karena itu, pengucapan pun harus sesuai dengan struktur fonetis tersebut, sebab kalau salah pengucapan akan berdampak pada pembedaan makna. Kluster dalam bahasa Indonesia sebagai akibat pengaruh struktur fonetis unsur serapan. Kombinasi kluster. Jika kluster terdiri atas 2 kontoid, yang berlaku adalah kontoid pertama hanya sekitar P, B, dan K. Dan kontoid kedua hanya sekitar L, R, dan W. Misal, pada huruf P di kata pleonasme dan GR pada kata grafik. Sedangkan jika kluster terdiri atas 3 kontoid, yang berlaku adalah kontoid pertama selalu S, kontoid kedua T atau P, kontoid ketiga R atau L. Contoh, STR pada kata strategi, SPR pada kata sprinter, dan SKR pada kata skripsi. Silaba adalah penyukuan kata yang didasarkan pada perwujudan pengucapan yang ditandai oleh satuan hembusan napas dan satuan bunyi sonor atau nyaring. Suku kata atau silaba dapat dikategorikan menjadi 3 segi. Yang pertama, segi fisiologis. Suku kata atau silaba adalah ujaran yang terjadi dalam satu denyut dada, yaitu satu penegangan otot pada waktu pengembusan udara dari paru-paru. Yang kedua, segi artikulatoris. Suku kata adalah renggangan ujaran yang terjadi dari satu puncak kenyaringan di antara 2 unsur yang tak berkenyaringan.
Yang terakhir adalah segi fonologis. Pada bidang fonologis, suku kata pun dapat didefinisikan sebagai satuan ritme terkecil dalam arus ujaran atau puncak ritme atau irama itu sama dengan kenyaringan atau sonoritas, yaitu pantulan suara yang dihasilkan dikarenakan adanya ruang resonansi. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa silaba adalah bagian dari suatu kata yang diucapkan dalam sekali hembusan napas dan biasanya terdiri dari beberapa fonem. Contoh kata jamur dilafalkan dengan 2 hembusan napas atau sonoritas, 1 hembusan untuk ja dan 1 hembusan untuk mur, sehingga kata jamur terdiri atas 2 silaba atau puncak sonoritas. Tiap-tiap suku kata terdiri atas 2 dan 3 fonem, yaitu fonem ja dan fonem mur. Nah, itu tadi merupakan penjelasan sedikit tentang klasifikasi bunyi. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.